Hai, perkenalkan nama saya Vanda Vena Tumiwa dengan NIM 181011030049. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi, Manado. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan model ARIMA dalam indeks harga perdagangan besar, suplai domestik dengan penggunaan barang dan sektor pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Dan ini merupakan salah satu tugas analisis deret waktu yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Fernando Pongo, SSI, MSI. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu IHPB atau Indeks Harga Perdagangan Besar Suplai Domestik. Yang kedua, Time Series, ACF dan PACF. Yang ketiga, model ZT. Yang keempat, uji diagnostik. Dan yang kelima, hasil data prediksi. Yang pertama yaitu IHPB atau Indeks Harga Perdagangan Besar Suplai Domestik dengan penggunaan barang dan sektor. Tabel ini merupakan tabel dari data suplai domestik dari tahun 2005 sampai dengan 2015 yang diambil dari website Badan Pusat Statistik. Tabel di atas merupakan data dari Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB suplai domestik yang terdiri dari pertanian, pertambangan, dan penggalian, industri, impor, maupun industri atau manufacturing yang dimuat dalam bentuk per tahun, mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2015, dengan banyaknya data sebesar 121 data. Menggunakan angka indeks agar dapat melihat perubahan harga pada tingkat harga-harga perdagangan di suatu tempat atau daerah. Dari data sebelumnya yang sudah dibuat dalam bentuk tabel, diambil sebanyak 55 data untuk dibuat model ARIMA, dan data yang akan kita ambil yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Yang kedua yaitu time series, ACF, dan PACF. Dapat dilihat, grafik ini merupakan grafik dari time series plot supply domestik. Dan dapat dilihat juga dari grafik ini, dari data awal sampai dengan data akhir mengalami naik turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik di bawah ini tidak stasioner atau dapat dikatakan tren menurun. Karena data dari suplai domestik ini tidak stasioner, maka harus dilakukan differencing D sama dengan 1. Berikut ini merupakan grafik dari ACF dan PACF suplai domestik sebelum di-differencing. Ini merupakan grafik dari time series plot suplai domestik ketika di-differencing dengan D sama dengan 1. Setelah dilakukan differencing dengan D sama dengan 1, maka dapat diketahui bahwa grafik di samping mendekati 0 atau dapat dikatakan grafik dari suplai domestik ketika di-differencing itu sudah stasioner. Berikut merupakan grafik dari ACF dan PACF ketika di-differencing D sama dengan 1. Yang ketiga yaitu menentukan model ZT. Sebelum menentukan model ZT, kita mencari terlebih dahulu nilai mean square error atau MSE dari model ARIMA suplai domestik. Dapat dilihat di tabel, model ARIMA yang kita dapat yaitu 011, 012, 110, 111, 112, 210, 211,
dan yang terakhir 212. Dan dapat dilihat model ARIMA mean square yang terkecil yaitu model ARIMA dari 212 dengan mean square-nya 3365,18. Jadi dapat disimpulkan bahwa P sama dengan 2, D sama dengan 1, Q sama dengan 2, dan MSE-nya sebesar 3365,18. Berdasarkan hasil perhitungan dengan parameter, dapat diperoleh model ARIMA 212 dengan koefisien AR1 sama dengan minus 0,350, AR2 sama dengan minus 0,506, dan konstanta sama dengan 0,020. Dengan demikian dapat dibuat menggunakan persamaan untuk model ARIMA 212, yaitu ZT sama dengan mu tambah psi 1 ZT kurang 1 ditambah psi 2 ZT dikurang 2. Kemudian disubstitusikan sehingga menghasilkan ZT sama dengan 0,020 dikurang 0,350 ZT kurang 1 dikurang 0,506 ZT2. Yang keempat yaitu uji diagnostik. Uji diagnostik ini digunakan untuk melihat tingkat kesalahan dari model data yang sudah dibuat dengan menggunakan histogram of residual dan normal probability plot of residual. Berikut merupakan grafik dari histogram of residual dan normal probability plot dari IHPB supply domestik. Dan dapat dilihat di grafik normal probability plot itu data sudah mulai mendekati garis merah. Jadi dapat dikatakan dari hasil peramalan yang sudah dibuat itu tidak jauh berbeda dari hasil data sebelumnya. Yang kelima yaitu hasil data prediksi atau peramalan. Berikut merupakan hasil data awal dan hasil data prediksi. Dan ini merupakan grafik yang sudah dibuat, di mana garis biru itu merupakan data awal atau data dari supply domestik, dan yang orange itu merupakan hasil data prediksi atau peramalan yang sudah dibuat tadi. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa indeks harga perdagangan besar atau IHPB supply domestik pada tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil prediksi. Oleh karena itu, untuk ARIMA 212 bisa digunakan untuk indeks harga perdagangan besar supply domestik pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Sekian dari pembahasan saya mengenai menentukan model ARIMA dan indeks harga perdagangan besar supply domestik dengan penggunaan barang dan sektor pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.